Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari kita bersama merenungkan firman dan mengizinkan firman ini akan mengubah cara-cara kita dalam menjalani kehidupan ya, baik dalam pekerjaan, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, ya relasi kita dengan Tuhan, ya bahkan banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah tiba pada pembacaan di Amsal 25 ayat 17. Amsal 25 ayat 17 berkata demikian, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ya, ada satu nasihat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari judul tema renungan kita hari ini, bosan. Ya. Bosan itu punya artian tidak suka lagi. Nah, mengapa tidak suka lagi? Ya karena sudah terlalu sering atau terlalu banyak. Dalam renungan yang kita dengarkan sebelum ini kita belajar ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan menjadi menyenangkan, bisa membuat justru menjadi perasaan yang muncul itu adalah bosan. Ya, bosan itu satu perasaan yang bisa muncul karena banyak hal ya. Dalam situasi ada orang berkata bosan karena situasinya seperti itu terus-menerus, atau bosan dengan makanan tertentu karena kita makan itu terus-menerus atau makan dalam jumlah yang banyak. Nah, hari ini ternyata hal ini juga menjadi satu nasihat yang baik dalam kehidupan kita, nasihat yang bijak kepada kita, karena rasa bosan itu bahkan bisa muncul dalam relasi satu dengan yang lain ya. Mungkin juga kita bisa mengatakan dalam relasi persahabatan ya. Jadi Amsal 25 ayat 17 ini adalah satu ajakan yang sangat bijak tentang persahabatan. Ya, persahabatan, relasi kita dengan orang di sekitar kita. Kita punya sahabat yang dekat, bisa berbagi, bisa bercerita, bisa berkeluh kesah. Ya, itu adalah sesuatu yang baik. Karena memiliki teman itu hal yang baik ya. Tuhan ingin kita juga punya komunitas yang baik. Dan persahabatan itu biasanya memang menuntut kebersamaan. Persahabatan itu bisa semakin bertumbuh, semakin kuat karena waktu yang dihabiskan bersama ya. Jadi karena sering bersama, kita mengerti kesukaan, mengerti apa yang tidak disukai, kita mengerti banyak hal tentang sahabat-sahabat kita ya. Tetapi kita pun perlu belajar untuk dapat melihat dengan baik bagaimana kita berada di dalam persahabatannya. Persahabatan yang adalah berkat ini adalah bagian yang juga sama yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, jadi ini adalah bagian firman Tuhan yang mengatakan kita baik dalam konteks teman bersahabat, atau bahkan seringkali ayat ini dikutip untuk orang-orang dalam membicarakan teman hidup misalnya ya. Tetapi saya ingin mengangkat hari ini dalam artian teman sebagai sahabat. Persahabatan itu sekali lagi, persahabatan itu adalah satu berkat ya. Kita perlu bersuka cita untuk hal itu ya, karena dengan memiliki teman, melakukan kegiatan bersama itu akan menjadi satu yang saling menguatkan. Tetapi ada catatan penting hari ini. Karena persahabatan itu adalah berkat, maka poin berikutnya yang kita perlu waspadai adalah persahabatan itu harus dijaga. Kenapa? Supaya jangan sampai sahabat kita itu menjadi bosan. Ya, apa sih yang membuat bisa membuat bosan atau berlebihan? Ternyata dari Amsal tadi kita baca, jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ternyata ini berhubungan dengan seberapa sering kita mendominasi waktu teman atau sahabat kita. Ini sesuatu yang nampaknya sederhana, tetapi perlu kita juga renungkan dalam hidup kita ya. Kalau kita menjadi teman yang
menuntut waktu setiap hari sahabat kita, teman kita harus punya waktu kepada kita. Kita menuntut setiap hari sangat sering atau sesering mungkin kita diperhatikan. Kalau enggak ditanya kabarnya, kita merasa ditolak atau tidak diperhatikan sahabat kita. Atau mungkin kita menuntut di WA setiap hari harus ditanya apa kabarnya, apa kondisinya. Lalu kalau misalnya tidak di WA, kita merasa bahwa teman kita tidak memperhatikan kita, atau kemudian bahkan harus ditelepon setiap hari. Nah, ketika kita akan bisa menjadi teman yang membosankan, bahkan bisa mengganggu pertemanan kita ketika kita mendominasi sebagian besar waktu dari teman atau sahabat kita. Ya, apa yang tadi kita baca itu bukan berarti menganjurkan kita menjaga jarak dengan semua orang ya. Bukan seperti itu dimaksudkan. Atau bahkan kita diminta untuk jarang menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang di sekitar kita, tidak. Memang apa yang dituliskan dalam Amsal ini sesuatu yang cukup digambarkan secara ekstrim ya. Artinya memperingatkan kita agar kita jangan menjadi teman yang selalu harus menghabiskan waktu bersama sahabat kita. Saya mengulangi kata selalu harus menghabiskan waktu dengan teman kita. Karena bisa jadi kita akan menuntut waktu yang sangat besar dari orang lain untuk diri kita. Kita akan menuntut waktu yang terlalu banyak dari orang lain ya untuk diri kita, dan itu mengakibatkan orang itu bisa bosan ya, karena harus memenuhi kebutuhan kita. Jadi bisa jadi kita melakukan kunjungan yang terlalu lama, kita terlalu sering menelepon, terlalu sering berbicara, terlalu lama mengirim WA, terlalu sering. Nah, gangguan-gangguan ini bisa kemudian pada satu waktu akan menjadi beban pada orang-orang yang kita hubungi atau orang-orang yang kita minta memperhatikan kita karena apa yang kita minta ya. Gangguan inilah yang kemudian diperingatkan jangan sampai menjadi beban atau menimbulkan kebencian, kebosanan ya di dalam relasi kita. Ya, karena itu mari kita perhatikan bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 32 berkata demikian, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya, ternyata ini ada juga catatan firman Tuhan. Kalau kita punya hubungan relasi dengan teman, komunitas, sahabat, jangan sampai itu membuat perasaan tidak nyaman ya muncul. Jangan kita sampai membuat orang merasa tidak suka dengan apa yang kita harapkan, kita minta dari mereka ya. Nah, karena itu hari ini kita belajar jangan menjadi teman yang seperti itu. Ya, apa yang kita harus lakukan? Jadilah teman yang dekat, yang dapat menjadi berkat. Namun kita belajar pertama adalah kita dapat mengatur waktu sehingga tidak menjadi gangguan. Kita mengatur diri kita sendiri. Waktu kita berteman, waktu kita minta diperhatikan, waktu kita mungkin WA, waktu kita meminta perhatian dari kunjungan dan sebagainya, kita perlu mengatur diri kita sendiri. Itu nomor 1. Jadi kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menuntut perhatian yang lebih, terutama dalam komunitas pertemanan ya, ini pertemanan, persahabatan ya. Kita perlu mengatur diri kita supaya persahabatan yang kita minta dari orang lain, perhatian yang kita minta dari orang lain tidak menjadi berlebihan. Ya, itu yang penting, yang pertama kita bisa lihat. Ya, menarik sekali kita melihat bahwa Amsal bahkan firman Tuhan memperhatikan cara kita bersahabat dengan orang. Firman Tuhan itu bahkan memperhatikan cara kita berelasi dengan orang. Ya, karena itu mari kita belajar jadi pribadi yang tidak menuntut terlalu berlebihan. Tapi yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Kita kemudian memberi ruang dan waktu bagi teman kita untuk melakukan kegiatannya sendiri bahkan tanpa kita gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita sebagai sahabat ingin merasa bahwa dimanapun sahabat kita berada, apapun yang dia lakukan kita harus ada bersama, kita harus tahu bersama. Tapi ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada waktunya kita boleh beri waktu teman kita untuk beraktivitas bahkan tanpa kita. Boleh mempunyai kegiatan tanpa kebersamaan dengan kita, punya kegiatannya sendiri. Karena ternyata ya ada kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman relasi.
arti seseorang ya, betapa berharganya arti seseorang itu bahkan juga dapat terasa ketika dia sedang tidak ada. Oh ternyata dia itu sangat berarti ya ketika mungkin dia nggak hadir di tengah-tengah kita. Jadi mari kita belajar bersama-sama tetap menghargai ya keberadaan kita, menghargai komunitas di sekitar kita. Bahkan ketika kita terpisah pun atau tidak sedang dalam keadaan melakukan kegiatan bersama-sama, sebenarnya itu pun dapat tetap memiliki arti dalam kehidupan kita. Jangan takut kehilangan arti persahabatan ya. Paulus menuliskan begini, 1 Tesalonika 7 ayat 12. Satu kali Paulus menuliskan kepada orang-orang yang ada di sana, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, seketika terpisah. Kemudian ada kalimat demikian, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ya, ini menarik sekali ya, karena ternyata meskipun mungkin kadang nggak bersama-sama melakukan kegiatan sendiri-sendiri, tetapi secara mata tidak bersama-sama, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ternyata persahabatan itu pun tidak selalu dalam artian berlebihan memberi waktu, berlebihan punya aktivitas bersama, tapi meskipun jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha datang menjenguk kamu. Jadi hari ini kita belajar, mari kita bersyukur untuk sahabat-sahabat yang kita miliki. Sekali lagi, sahabat itu adalah berkat. Teman itu adalah berkat, komunitas itu adalah berkat. Karena itu mari kita jaga dengan baik persahabatan kita. Beri waktu ya untuk teman-teman kita, beri waktu diri kita sendiri juga untuk beraktivitas sendiri, punya aktivitas sehingga relasi kita, persahabatan kita adalah persahabatan yang menyenangkan, bukan yang membosankan. Karena kita punya aktivitas yang bisa berganti-ganti, bisa bervariasi, bisa berkreasi, sehingga kita dapat menjadi teman meskipun mungkin sesekali jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati. Puji Tuhan, selamat bersahabat, jadilah sahabat-sahabat yang menyenangkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, berkat bagi kita semua untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Bahkan Engkau memperhatikan sampai hal-hal yang detil yang kami lakukan dalam hidup kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, cara kami berelasi satu dengan yang lain. Tuhan tolong kami untuk belajar menghargai, menjaga persahabatan kami. Kami mengucap syukur untuk teman-teman, sahabat di sekitar kami yang kami percaya itu adalah berkat dalam hidup kami. Dan tolong kami dapat menjaga persahabatan dengan baik, tidak menjadi orang yang membosankan, tetapi menjaga persahabatan kami dengan memberi ruang satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain. Berkati keluarga GPDI LCD Magelang, supaya dalam komunitas kami dapat menjadi rekan, sahabat, teman yang menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa yang baik. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada seluruh keluarga GPDI LCD Magelang kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.